Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Nova. Oke, di video kali ini aku masih mau ngebahas seputar kehamilan ya. Jadi di sini aku masuk ke salah satu grup atau aplikasi yang di sini memang sering banget di-download sama ibu hamil. Biasanya digunain untuk memantau kehamilan mereka. Nah, terus di situ juga banyak pertanyaan yang menyangkut tentang USG. Berapa kali sih ibu hamil harus USG? Terus juga ada yang bilang kalau keseringan USG itu bahaya bun, hati-hati. Jadi USG seperlunya. Nah jadi di sini aku akan kasih tahu ke kalian berapa kali sih sebenarnya ibu hamil wajib USG. Terus kalau keseringan gimana gitu. Nah jadi sebelum ke videonya jangan lupa untuk like dulu video ini, dan yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe. So komentar juga di bawah, kasih aku kritik, saran, ataupun kalian ada pertanyaan. Boleh banget, nanti insya Allah dengan senang hati aku akan jawab pertanyaan kalian. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram aku ya. So, keep on watching. Oke, jadi sebetulnya ibu hamil pasti pengen banget dong ngelihat perkembangan janinnya itu setiap minggu, setiap bulan, bahkan mungkin ada yang pengen setiap hari ngeliat perkembangan janinnya itu seperti apa. Dan aku juga ngerasain sendiri, sekarang usia kehamilan aku masuk ke 12 minggu, udah jalan 3 bulan. Aku kayak pengen USG terus, tapi aku di sini belum USG. Terakhir USG, bahkan aku baru 1 kali USG itu di bulan pertama di usia kehamilan aku 4 minggu 4 hari. Jadi sampai sekarang aku belum USG lagi. Rencananya nanti di usia 13 minggu mau jalan ke 14 minggu. Jadi udah masuk trimester kedua baru aku akan USG. Oke, balik lagi ke pembahasan kita. Di sini aku mau kasih tahu USG yang wajib dilakukan sama ibu hamil itu 4 kali selama kehamilan gitu. Nah jadi 4 kali itu di usia kehamilan berapa aja? Yang pertama, kalian harus USG di antara minggu ke 10 sampai ke 14 minggu. Fungsinya di sini untuk mengetahui usia kandungan kalian yang lebih akurat. Nah biasanya kalau nggak lewat USG, biasanya dihitung dari terakhir haid, hari pertama haid terakhir. Biasanya hitungan itu bukan nggak akurat, biasanya lebih seminggu atau bahkan mundur 1 minggu gitu. Jadi kalau kalian pengen lebih akurat itu dengan menggunakan USG. Dan juga untuk mengetahui adanya kelainan Down syndrome ataupun kelainan keterbelakangan mental seperti autisme kayak gitu ya. Nah, lalu USG yang kedua yang wajib dilakukan sama ibu hamil itu di usia kehamilan 18 minggu sampai 22 minggu. Nah, di sini itu fungsinya untuk men-screening kelainan kongenital. Jadi apakah ada kelainan pada bayi seperti bibir sumbing, terus kelainan pada tulang belakang bayi, pada kepala bayi, pada dinding perutnya, jadi pembentukannya udah sempurna atau belum, terus juga pada ginjalnya ada berapa jumlahnya gitu, terus normal atau enggaknya. Jadi kita lihat di usia kehamilan 18 minggu sampai 22 minggu. Jadi di situ wajib USG. Terus untuk USG yang ketiga yang wajib dilakukan oleh ibu hamil itu di usia 28 minggu sampai 32 minggu. Nah, di sini fungsinya untuk melihat posisi plasenta. Nah, karena ada juga kelainan kehamilan di sini, posisi plasentanya nggak pada tempatnya atau bisa aja menutupi jalan lahir yang nantinya kita nggak bisa lahiran normal karena akan terus ada pendarahan yang sangat hebat. Jadi kalau misalkan kita udah tahu dari sejak dini, itu pasti dokter menyarankan kita untuk sesar. Nah terus untuk melihat berat badan bayi kita itu normal atau enggak, kecil kah atau malah kebesaran kah gitu. Karena kalau misalkan bayi pada saat lahir berat badannya kurang, itu nggak bagus juga, karena nanti akan mempengaruhi pada saat pertumbuhan dan perkembangan bayi kita gitu. Terus juga kalau misalkan berat badan bayi kita kebesaran, terlalu berat, itu akan mempengaruhi juga pada saat kita akan melahirkan secara normal, karena di situ pasti kita butuh power ekstra yang sangat
sangat harus kita persiapkan. Terus juga kalau misalkan kita memiliki ukuran panggul yang sangat kecil, pastinya si bayi nggak bisa lahir secara normal gitu. Terus dilihat juga air ketubannya cukup atau enggak, karena kan ada yang sedikit dan bahkan ada yang lebih banyak gitu. Nah, gimana kalau misalkan air ketubannya terlalu sedikit? Cara mengatasinya, kita harus minum air lebih banyak lagi. Yang biasanya dianjurkan 1-2 liter per hari. Nah, kalau misalnya ketubannya sedikit, itu bisa sampai 3 liter per hari, biar air ketubannya bertambah gitu. Terus untuk melihat perkembangan tangan dan kaki si bayi, jari-jarinya lengkapkah, pergerakannya normalkah, seperti itu. Dan yang terakhir itu melihat posisi bayi di bagian bawah itu apa gitu. Jadi yang udah masuk ke dalam, nggak masuk ke bawah panggul sih. Jadi posisi yang di bawah itu apa sih? Kepala kah, bokong kah, tangan kah, atau kaki gitu. Jadi di situ menentukan posisi bayinya yang normal, sungsang, atau lintang. Nah, terus yang keempat nih, USG yang wajib ibu hamil lakukan. Yang keempat kali itu di usia 38 sampai 40 minggu. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk melihat air ketuban lagi. Jadi biasanya kalau misalkan udah masuk 38, 39 lahiran, tapi ada juga yang memang agak telat, bisa 40 bahkan 41 minggu. Di situ harus dilihat air ketubannya masih jernih kah, masih normal kah gitu. Terus juga melihat aliran darah yang kita transfer ke bayi itu masih normal atau enggak gitu. Karena pada umumnya melahirkan kebanyakan ibu hamil di usia 38 minggu sampai 39 minggu. Udah masuk 40 minggu itu kayaknya udah deg-degan banget, ditunggu-tunggu banget kan. Apalagi yang udah melewati 40 minggu gitu. Jadi harus USG di situ. Nah, jadi itu dia berapa kali Bu wajibnya ibu hamil USG. Jadi 4 kali. Yang pertama di antara 10 minggu sampai 14 minggu. Yang kedua itu di antara 18 minggu sampai 22 minggu. Terus yang ketiga itu di antara 28 minggu sampai 32 minggu. Dan yang terakhir itu di antara 38 minggu sampai 40 minggu. Jadi 4 kali ya ibu-ibu. Nah, terus ini nih yang sering ditanyakan. Kalau misalkan kebanyakan USG atau keseringan USG itu gimana sih? Nah, jadi sebetulnya walaupun kita mau USG sesering mungkin, setiap seminggu sekali misalkan, itu nggak akan mempengaruhi perkembangan janin kita dan nggak akan ada efek yang negatif juga ke janin kita gitu. Jadi oke lah, boleh-boleh aja kalau kalian misalkan mau USG setiap minggu, jadi nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau menurut aku yang sangat dianjurkan untuk USG selain 4 tadi yang wajib banget 4 kali ya selama kehamilan. Nah, kalau misalkan kita juga ada keluhan pada kehamilan kita, misalkan sakit perut yang hebat, keluar pendarahan dan sebagainya. Jadi kita harus lihat dulu apakah ada keluhan ataupun tanda bahaya pada kehamilan gitu. Baru di situ dianjurkan untuk USG untuk melihat perkembangan janin kita. Oke, jadi itu dia pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like. Aku ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe juga. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye.